Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Kita mulai pembelajarannya adik-adik. Yuk. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi dari isi teks di atas adalah informasi tentang sekolah Adiwiyata yang merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Kalian cobalah menemukan informasi yang lainnya. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Lihat gambarnya sangat rapih ya dan bersih. Isi gambar di samping menunjukkan suasana sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Jika bersih, rapi, pasti akan indah ya dipandangnya. Bagaimana dengan lingkungan sekolah kalian? Coba ceritakan keindahan lingkungan sekolah kalian pada kolom komentar. Nah, gimana? Ayo. Kemudian sekarang, ayo menulis. Amati pekarangan sekolahmu. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Misalnya, cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Pekarangan sekolah yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman. Maka semua warga sekolah harus bekerja sama menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Caranya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, tidak menginjak-injak tanaman. Tanaman harus dirawat supaya memperindah suasana pekarangan sekolah. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Sekarang, mari kita diskusikan tentang manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah, serta akibat jika tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah. Manfaat: tidak ada pertengkaran, persahabatan semakin erat, tercipta suasana kerukunan, kemudian hati menjadi damai, membuat kita memiliki banyak teman. Akibatnya, jika tidak ada persatuan di sekolah, sering terjadi pertengkaran, dijauhi teman, hati menjadi tidak damai,
Lalu persahabatan menjadi renggang. Kemudian tidak ada suasana kerukunan di sekolah ya. Kalian juga bisa menuliskan manfaat serta akibatnya. Akibat menurut kalian sendiri. Nah, bisa dituliskan. Sekarang ayo berlatih. Carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di sekolah atau di kelas. Kemudian peragakan kegiatan tersebut. Perhatikan contoh nih. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, misalkan kalian pernah mengangkat meja bersama teman. Nih, ketika di kelas kami belajar berkelompok tuh. Kami menari bersama tuh, menari bersama. Coba kalian melakukannya. Sekarang ayo mengamati. Amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Ya, bentuk permukaan meja tersebut berbentuk persegi. Sekarang perhatikan gambar meja berikutnya. Bagaimana bentuk permukaan meja tersebut? Ya, berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang berbentuk pola dengan bangun datar yang lain. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apakah polanya? Ya, persegi panjang dan segi lima. Maka gambar tersebut menjadi sebagai berikut. Persegi panjang segi lima, persegi panjang segi lima, persegi panjang segi lima, persegi panjang segi lima. Nah, itu polanya. Sekarang ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nomor 1. Amati gambar. Apa polanya ya? Ya, polanya persegi segi 5, segi 6. Mari kita lanjutkan. Persegi segi 5, segi 6. Persegi segi 5, segi 6. Persegi berarti segi 5 dan segi 6 ya, karena melanjutkan pola. Nomor 2. Amati gambar, lihat. Apakah polanya? Ya, polanya segi 5, segi 6, segi 6 dan persegi. Mari kita lanjutkan. Segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Kemudian segi 5, segi 6. Ya, itu polanya. Nomor 3. Amati gambar, lihat. Apakah polanya? Trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Mari kita lanjutkan gambar tersebut. Trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Nomor 4. Amati gambar, lihat. Apakah polanya? Ya, polanya adalah trapesium, segi 6, persegi, dan segi 5. Mari kita lanjutkan. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Nah, mudah kan? Satu lagi. Kita amati polanya. Amati gambar polanya. Ya, lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Mari kita lanjutkan gambar tersebut. Lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Mudah kan adik-adik? Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.